Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di channel A3S. Tahu nggak adik-adik, sebentar lagi kalian akan melaksanakan ulangan akhir semester loh, di mungkin bulan 5 akhir. Nah, untuk itu mari kita berlatih. Kemarin kakak udah buat latihan soal ulangan akhir semester tema 7, khususnya kelas 3. Dan sekarang kita coba berlatih di tema 8 dengan tema Praja Muda Karana, bidang studi matematika. Sebelumnya, silakan support channel A3S ini adik-adik dengan cara subscribe channel A3S. Jika kalian suka video ini, silakan like, dan jika kalian pengen dapat video-video selanjutnya dari kakak, silakan tekan tanda lonceng di Google account kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 10 soal yang harus kita diskusikan jawabannya, dan slide selanjutnya terbagi dari 6 soal. Soal yang pertama, matematika KD 3.11. Apa yang dimaksud dengan sudut tumpul? Adik-adik, di sini sudah ada gambar, yang gambar warna putih itu adalah jenis sudut tumpul, ya. Seperti kalian ketahui, sudut ada 3, sudut lancip, sudut siku, maupun sudut tumpul. Ketiga sudut ini ada ciri-cirinya. Jika sudut lancip, ciri-cirinya adalah sudutnya itu di bawah 90 derajat. Bagaimana cara mengetahui bahwa sudut itu di bawah 90 derajat? Kalian harus punya yang namanya busur. Jadi kalian bisa ukur dengan menggunakan busur sehingga kalian tahu berapa derajat dari sudut tersebut. Nah, di sini sudah ada sudut tumpul. Artinya sudut tumpul adalah sudut yang besaran sudutnya lebih dari 90 derajat adik-adik. Jadi itu disebut sudut tumpul. Sementara yang kakak bilang tadi, sudut siku itu adalah 90 derajat. Sudut lancip di bawah 90 derajat. Sudut siku tuh ibarat tangan kalian ini. Tangannya ya. Ini namanya sudut siku. Tangannya ini sudut siku. Ini. Oke. Pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis sudut yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, di situ terlihat jelas bahwa sebelumnya segitiga itu gambar segitiga. Jenis segitiga ada 3, yaitu segitiga sama sisi, yang dimana ukuran panjang dari sisi ketiga tersebut adalah sama. Lalu yang kedua adalah segitiga sama kaki. Sama kaki itu kakinya aja yang sama panjang, bawahnya tidak sama panjang dengan kakinya. Maka dari itu disebut segitiga sama kaki. Lalu segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu artinya setiap sisi-sisinya tidak memiliki sama panjang. Tiga-tiganya itu panjangnya berbeda. Baiklah, karena nomor 2 adalah segitiga sama sisi, yang pastinya sudut yang terbentuk dari segitiga sama sisi adalah sudut lancip. Kenapa dia sudut lancip? Karena sudutnya itu di bawah 90 derajat. Kalian bisa ukur dengan menggunakan busur untuk mengetahui berapa derajat dari sudut tersebut. Lanjut nomor 3. Bangun datar merupakan bangun 2 dimensi. Maksudnya apa sih bangun 2 dimensi? Bangun 2 dimensi adalah bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar, dan hanya menentukan luasnya saja. Yang ketiga, perhatikan gambar bangun berikut ini. Berdasarkan sifat bangun di samping, tentukan panjang AD dan panjang AB. Seperti yang kita ketahui, sifat dari persegi itu adik-adik adalah persegi panjang, khususnya 2 sisi yang berhadapan itu sama panjangnya. Jadi di gambar tersebut sisi yang berhadapan itu adalah AB dengan DC atau CD. Mereka itu sama panjangnya. Lalu sisi yang berhadapan lain
yang lain adalah sisi BC dengan sisi AD. Kedua sisi tersebut juga sama panjang. Lalu jawaban dari pertanyaan itu adalah sifat persegi panjang memiliki panjang yang sama pada sisi yang berhadapan, maka CD sama dengan AB yaitu 5 cm, sementara BC sama dengan AD yaitu 10 cm. Oke, lanjut nomor 5. Ini adalah kalau di SMP ini namanya pelajaran statistik atau mengolah data. Nomor 5 pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaannya, kalian lihat dulu grafiknya nih atau diagramnya. Diagram yang di atas adalah diagram penilaian kelompok burung. Dibagi menjadi 2 kolom. Kolom yang pertama adalah yang hitam full itu ya, yaitu dapat membangun tenda. Kolom yang kedua yang ada tanda putihnya itu kolom yang tidak bisa membangun tenda atau belum dapat membangun tenda. Nah, jumlah dari tim yang bisa membangun tenda adalah 5 tim. Sementara jumlah yang tidak bisa membangun tenda adalah 2 tim. Total keseluruhannya ada berapa? 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, lalu pertanyaan nomor 5. Banyak kelompok yang dapat membangun tenda. Berapa kelompok tadi itu yang kakak bilang? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah D. 5. Nomor 6. Dari apa itu? Diagram tersebut banyaknya kelompok burung yang mengikuti penilaian adalah, jadi semua kelompok jika digabung dari yang bisa bangun tenda dan tidak bisa bangun tenda ada berapa adik-adik? 5 dan 2 adalah 7. Lalu jawabannya adalah 7 tim. Lanjut nomor selanjutnya yaitu nomor 7. Ini masih pengolahan data. Perhatikan diagram berikut untuk mengerjakan soal nomor 7 dan 8. Diagram ini disebut diagram jenis-jenis sumbangan. Jenis-jenis sumbangan menurut diagram ada 4. Yang pertama, jenis sumbangan uang. Yang kedua, jenis sumbangan pakaian. Yang ketiga, jenis sumbangan makanan. Dan yang terakhir, jenis sumbangan obat-obatan. Di situ ada ikon gambar senyum. Nah, di dalam jenis sumbangan uang terdapat 2 gambar ikon yang senyum. Sementara di kolom keterangan, kalian sebelah kanan ada kolom keterangan ini, di bawah tulisan AKM, setiap satu yang senyum mewakili 2 orang penyumbang, ya. Setiap satu mewakili 2. Berarti jumlah penyumbang dari uang adalah 2 senyum dikali 2. Totalnya 4. Untuk pakaian ada 5 senyuman nih. Seperti berdasarkan keterangan, 1 senyuman adalah mewakili 2 penyumbang. Lalu karena dia di sini 5 senyuman mewakili 2, berarti 5 kali 2 sama dengan 10 penyumbang pakaian, dan selanjutnya makanan dan obat-obatan. Sekarang langsung ke pertanyaan nomor 7. Selisih antara penyumbang pakaian dengan penyumbang uang adalah, yang namanya selisih berarti dikurang dari yang besar ke yang kecil. Jangan lupa, kata selisih itu artinya pengurangan. Pengurangan itu umumnya pengurangan dari yang besar ke yang kecil. Nah, sekarang berapa selisih penyumbang pakaian dengan penyumbang uang? Kita langsung ke pakaian dulu. Jumlah penyumbang pakaian adalah 5 senyuman kali 2 sama dengan 10 penyumbang, ya. Sementara penyumbang uang adalah 2 senyuman dikali 2 sama dengan 4 penyumbang, sehingga 10 kurang 4 adalah 6 penyumbang.
selisihnya adalah 6 penyumbang. Nomor 8, banyaknya penyumbang obat-obatan sama dengan penyumbang, coba perhatikan, penyumbang yang sama senyumnya, uang 2, pakaian 5, makanan 3, obat-obatan 2. Penyumbang yang sama senyumnya, jumlah yang sama senyumnya, penyumbang apa saja? Penyumbang uang dan obat-obatan. Ini uang plus obat-obatan, jawaban nomor 8. Nomor 9, dalam suatu kelas terdapat 12 siswa. Dalam suatu kelas terdapat 12 siswa beragama Islam, kemudian 4 siswa beragama Katolik, lalu 3 siswa beragama Hindu, dan 1 siswa beragama Buddha. Buatlah diagram sederhana berdasarkan data. Ini dia contoh diagramnya adik-adik, silakan dipelajari. Sebelum membuat diagram, jangan lupa yang paling atas itu dikasih nama dulu adik-adik ya. Harus ada nama dulu. Ini nih. Jangan lupa harus kasih nama dulu ini. Namanya adalah diagram pemeluk agama di suatu kelas, karena soalnya dalam suatu kelas terdapat 12 siswa beragama Islam. Berarti judulnya adalah diagram pemeluk agama di suatu kelas. Lalu kelompokkanlah ke dalam diagram itu. Tulis dulu nomornya dari atas ke bawah 1 sampai 12. 1 sampai 12. Lalu masukkan angka 12 itu dipunyai oleh agama Islam. Tulis di sini di bawahnya Islam. Tulis arsir kotaknya sebanyak 12 ya. Ini dia. Kotaknya sebanyak 12. Paham ya? Lanjut yang kedua, Katolik. Katolik itu ada 4 siswa. Tulis dulu Katolik, lalu arsir sebanyak 4 karena Katolik adalah 4. Lalu yang ketiga apa ini? Beragama Hindu ada 2. Tulis dulu Hindu di sini ya. Tulis dulu Hindunya. Lalu arsirlah sebanyak jumlah yang memeluk agama Hindu, ada 3 orang. Yang terakhir adalah agama Hindu, agama Buddha, tulis agama Buddha di sini. Lalu arsir berapa orang pemeluk agama Buddha adalah 1. Nah, ini dia adik-adik diagram dari jawaban nomor 9. Baik, sekarang langsung nomor 10. Lisa mengikuti kegiatan di kampungnya. Tugasnya mencatat banyaknya kursi yang dipakai. Hasilnya tercatat ada 12 kursi merah, ya, tanda ini. 16 kursi coklat, 28 kursi bergambar bintang. 28 kursi dan 28 kursi. Setiap gambar tersebut mewakili 4 buah kursi. Oke, coba kita tunjukkan diagramnya. Ini dia. Ini kursi merah ya. Karena satu gambar bintang itu mewakili 4 kursi. Dan ini kursi biru ya adik-adik. Biru, maaf. Kelupaan. Kursi biru jumlahnya ada berapa di situ? Ada 28. Oke. Jadi satu bintang itu mewakili 4 kursi nih adik-adik. Berarti kalau 12 kursi tinggal dibagi 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Tulislah di sini kursi merah dengan gambar 3 bintang. 1, 2, 3. Lalu coba 16 kursi coklat. Tulis dulu kursi coklat di sini. Lalu berapa bintang yang kamu harus gambar? Karena satu bintang itu mewakili 4, maka 16 dibagi 4 sama dengan 4 bintang kamu gambar. Yang terakhir, jangan lupa tulis kursi biru. Lalu kursi biru itu jumlahnya berapa adik-adik? Jumlahnya 28. Nah, satu bintang mewakili 4 kursi, maka dari itu 28 dibagi 4 adalah 7.
Gambarlah bintang sebanyak 7 bintang. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, namanya di atas jangan lupa diagram banyak kursi yang dipakai, karena di sini adalah mencatat banyak kursi yang dipakai. Inilah judul yang kamu tulis di atas diagram tersebut. Baiklah, selesai dulu matematika kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe. Nanti kita akan bahas lagi ulangan harian semester tema 8. Materinya adalah Bahasa Indonesia dan PKN. Sampai jumpa. Terima kasih.